Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badar Tristan dengan NPM 17020422039. Di sini saya mewawancarai dua PNS, yaitu yang pertama ada Ibu Neti Supriyati, SP, MSI, pegawai negeri di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, dan saat ini menjadi dosen di Universitas Padjadjaran, Prodi Kearsipan Digital, golongannya 4C. Dia sudah menjadi PNS selama 37 tahun dari tahun 1982. Hambatannya selama jadi PNS yaitu secara internal mungkin sudah membagi waktu, karena beliau saat menjadi PNS juga beliau kuliah di S2. Hambatan lain adalah mobilitas karena waktu yang terbatas, namun hal ini tidak menjadi masalah. Lalu ada hambatan eksternalnya. Masih banyak isu masyarakat yang menganggap bahwa perempuan tidak perlu meniti karir setinggi mungkin. Nah, aspirasi karir ke depan yaitu ibu mempunyai mimpi untuk bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama membuat kebijakan perlindungan terhadap anak di Kota Bandung. Selain itu, harapan ibu adalah bermimpi untuk membangun lembaga dan dinas perpustakaan dan kearsipan menjadi lebih baik dan mengubah mindset masyarakat akan pentingnya literasi. Lalu jabatan fungsional pelaksana umum, yaitu terus ada jabatan strukturalnya eselon 3 sebagai kepala bidang pengembangan kerjasama perpustakaan dan kearsipan. Lalu saran untuk anak muda, jadilah PNS yang melayani masyarakat profesionalitas. Kita harus terjaga untuk tupoksi, harus benar-benar dipelajari dan dipahami lalu implementasikan, dan harus memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu ada analisisnya, melihat pengalaman ibu yang sudah lama bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung dan saat ini telah menjadi dosen jabatan fungsional. Yang cocok adalah jabatan fungsional dosen di bidang kearsipan beliau, karena beliau telah lama berkecimpung di dunia kearsipan. Selain itu, jabatan fungsional yang cocok adalah dengan menjadi arsiparis tingkat terampil, karena jabatan ini masyarakat bidang pengelolaan arsip dan kearsipan dengan tenaga yang tampil dan ahli. Lalu yang kedua ada Profesor Dr. Agus Susanto, SP, MSI, mulai berkarir dari tahun 95, 20 tahun dari pertama CPNS. Pendidikan terakhirnya yaitu S3, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Lalu pangkat golongannya adalah 4C, jabatan struktural dosen guru besar. Hambatan selama jadi PNS yaitu tidak hambatan dalam karir, naik pangkat mudah saja. Namun bagi dosen akan susah naik pangkat apabila malas dalam mengajukan kenaikan pangkat. Bapak ini termasuk tengah-tengah, tidak berminat jadi jabatan struktural seperti rektor dekan, dan hanya berminat sebagai dosen karena suka mengajar, meneliti, dan menuangkan penelitiannya ke dalam pengabdian. Lalu aspirasi karir kedepannya yaitu saran untuk anak muda yang ingin jadi PNS adalah sebaiknya anak muda masuk dulu ke sektor swasta, karena gaji PNS di awal kecil. Namun jika sudah cukup dalam mencari uang, boleh menjadi PNS, karena PNS itu tetap selama negara belum bangkrut, PNS akan tetap digaji. Alasan menjadi PNS karena punya kakak kelas bernama Ikhlas. Beliau memberi saran PNS yang jarang korupsinya adalah dosen, karena kerja di Pemda atau sebagainya punya kemungkinan untuk korupsi. Jadi motivasi utamanya itu tidak ingin korupsi. Lalu analisisnya untuk jabatan fungsional yang sesuai dengan Bapak Agus Susanto, yaitu karena beliau sudah menjabat lama sebagai PNS, terkhususnya menjadi dosen yaitu 28 tahun. Menurut saya jabatan fungsional yang cocok selanjutnya adalah pengembangan teknologi pendidikan, melihat beliau sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Beliau sudah mengerti bagaimana kondisi internal dalam dunia pendidikan di Indonesia, terutama Universitas Padjadjaran, sehingga mampu mengembangkan inovasi pembelajaran yang efektif bagi para peserta didik. Selain itu, beliau ahli di bidang pertanian. Beliau cocok untuk menjabat sebagai pengendali organisme pengganggu tumbuhan, karena beliau sempat menemukan inovasi dan mengembangkan atraktan lalat buah dari bahan alami, sehingga buah-buah tidak mengalami kebusukan di bagian dalam buah akibat lalat karena inovasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.